Anda kembali di Breaking News TV One pemirsa. Tadi kita sudah simak bersama bagaimana pendapat yang disampaikan oleh sejumlah ahli maupun saksi yang disampaikan oleh kubu 03 Ganjar Mahfud di persidangan Mahkamah Konstitusi. Dan kami langsung ajak Anda untuk bergabung dengan Bang Frits Edward Siregar dari tim hukum Prabowo Gibran. Bang Frits, kita akan minta tanggapan Abang. Tadi salah satu ahli dari kubu 03, Profesor Suharko, sosiolog UGM ini tadi menyatakan keberpihakan Presiden Jokowi terhadap kubu 02 dan keberpihakan ini dinilai sangat powerful, bahkan tidak ada penyeimbangnya. Tanggapan dari 02 seperti apa, Bang? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari ahli yang diajukan hari ini ya, kan ada beberapa topik ya. Pertama terkait apakah Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak. Jadi paslon 3 ini berpendapat bahwa seharusnya ini bukan kewenangan Bawaslu, karena ada hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Mereka mengargumentasikan bahwa nepotisme itu tidak diatur. Oleh karena itu harus menjadi kewenangan daripada Bawaslu. Kemudian dalil kedua daripada paslon 3 itu adalah terkait dengan putusan DKPP. Bahwa KPU itu menerima pencalonan Gibran tanpa adanya perubahan undang-undang ataupun tanpa ada perubahan PKPU, sehingga pencalonannya itu tidak dapat diterima dihubungkan dengan etika. Tadi ada Romo Frans Magnus yang juga hadir, dan juga tadi ada ketiga topik yang soal bansos, di mana peran daripada bansos kemudian bansos mempengaruhi. Dan yang keempat tadi ini kan daripada ahli yang mengatakan bahwa itu adalah prosedur bahwa ada keberpihakan. Cuma memang kalau saya melihat dari ahli yang disampaikan, kemudian saya menjadi bertanya sendiri ya, misalnya pada saat ekonomi menjadi baik, kemudian ada peran negara yang lebih baik kepada masyarakat, ada pengurangan kemiskinan yang terjadi, dan tadi itu yang disampaikan oleh ahli di dalam presentasinya. Apakah kemudian hal-hal baik tersebut diarahkan kepada keberpihakan Presiden Jokowi kepada paslon? Ini yang perlu harus disampaikan, bahwa apa hubungan antara program dan elektabilitas, dan di mana perubahan tersebut bisa menyebabkan terjadinya perubahan suara. Misalnya soal bansos, bukankah bansos itu sudah didiskusikan sejak lama dan juga sudah ada cara untuk proses pendistribusiannya kepada siapa dan bagaimana. Kemudian terkait misalnya ada keberpihakan dalam proses, ada pertanyaan apakah ada kunjungan Pak Presiden misalnya. Bukankah Presiden Jokowi itu adalah presiden yang berbeda daripada presiden-presiden lainnya, di mana Presiden Jokowi itu sering bertemu dengan masyarakat. Belusukan misalnya, itu kan sesuatu yang beliau sudah lakukan pada saat masih di Wali Kota Solo, Gubernur DKI, bahkan pada periode pertama kedua juga suka dilakukan. Jadi apa yang saya mau sampaikan adalah bahwa proses apa yang disampaikan oleh apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai presiden itu merupakan hal yang selama ini memang presiden selalu lakukan, ada atau tanpa adanya pemilu. Oke, gini Bang, tadi ada pendapat ahli yang saya catat juga, ahli sosiologi UGM ini tadi menyebut bahwa walaupun cara komunikasi Pak Jokowi ini tidak secara gamblang menyatakan mendukung 02, tetapi menurutnya orang Jawa ini menerima ataupun memahami bahwa Jokowi mendukung 02. Kemudian juga dengan adanya dukungan terhadap Jokowi, maka kepuasan masyarakat khususnya di bidang ekonomi ini mengalir otomatis ke pihak 02. Nah, tanggapan dari kubu Prabowo Gibran seperti apa? Ini yang mungkin menurut saya sesuatu yang perlu diluruskan dari sosiolog tersebut ya, bahwa beliau sebagai ahli harusnya nggak bisa mendikotomi bahwa Jawa dan bukan Jawa misalnya, bahwa kita kan bisa melihat bahwa pemilih 180 juta orang tersebut kan tidak ada selalunya ada di Jawa misalnya. Dan kalau misalnya seandainya itu konteks itu benar, maka yang bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Prof, yang bisa ditangkap oleh warga negara adalah hanya warga negara yang mengerti filosofis Jawa saja. Berarti kan Pak Prabowo hanya menang di Pulau Jawa misalnya. Tapi kalau kita mengacu kepada hasil rekapitulasi nasional, kan dari 38 provinsi kan Pak Prabowo itu kan menang hampir di 36, bukan hampir menang di 36, jadi hanya kalah di 2 provinsi. Jadi kalau saya bisa melihat bahwa salah satu keberhasilan yang sudah dilakukan oleh seluruh menteri ya, ini kan seluruh menteri kan dari berbagai partai yang ada di paslon 1, 2, dan 3.
Yang kedua, program pemerintah itu kan juga didukung oleh anggaran yang ada di partai politik. Itu juga partai politik dari paslon 1, 2, dan 3. Ada keberhasilan yang sudah dicapai oleh bersama. Kenapa keberhasilan tersebut dianggap hanya sebagai keberhasilan Presiden Jokowi? Bukankah itu harus dianggap sebagai keberhasilannya partai politik yang DPR dan juga keberhasilan pemerintahan Jokowi di mana ada menteri-menteri dari partai lain di dalamnya? Oke, yang menarik ini juga soal menteri yang rencananya akan dipanggil oleh pihak MK mulai dari Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perekonomian hingga PMK. Tanggapan dari 02 sendiri seperti apa? Pentingkah pemanggilan itu? Kalau kami tentu saja, kami tidak keberatan misalnya apabila Mahkamah Konstitusi itu memanggil para menteri dan DKPP. Bahkan kami mendukung bahwa setiap persoalan itu bisa jelas. Meski di dalam awal daripada pendapat kami mengatakan bahwa bukankah apa yang disampaikan oleh mereka, para menteri dan ketua dan anggota DKPP adalah sesuatu yang sudah dapat kita bisa baca sebelumnya. Contohnya misalnya, bagaimana putusan DKPP ada rasio disedendi, ada pertimbangan yang muncul dalam putusan DKPP. Silakan baca. Bukankah misalnya Mahkamah Konstitusi juga tidak mau melakukan interview? Saya yakin TV One juga nggak pernah mampu menghadirkan Hakim MK dalam sebuah talk show seperti ini karena hakim pasti mengatakan silakan baca putusan misalnya. Itu kan kenapa sebuah peradilan bisa mengakses sebuah putusan. Atau misalnya kayak bagaimana proses bansos. Silakan kita melihat jejak digital yang ada dari berbagai YouTube, dari berbagai televisi, atau kalau mau silakan membaca nota apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus 2023 mengenai anggaran perlindungan sosial 493 triliun tahun 2024. Oke, Bang Frits, sorry kita tahan dulu. Ini kita dengarkan tanggapan dari kubu 02 di MK langsung. Desa yang menguasai penyaluran dana desa ini. Mengapa hal ini luput dari perhatian? Terima kasih. Masih ada? Yang kedua, Majelis. Saudara ahli, apakah Anda setuju teori Anda ini tidak bisa secara konklusif kalau melihat kenyataan di Sumatera Barat dan di Aceh? Yang ternyata 02 kalah. Walaupun di Sumatera Barat dan di Aceh, bansosnya itu merata karena bansos itu ada datanya di dalam DTKS dan P3KE yang jumlah penerimanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh keluar dari nama-nama itu. Jadi Aceh, Sumatera Barat juga dapat bansos sesuai dengan proporsi penduduk, tapi kalah 02. Yang kedua, kalau faktor kemiskinan dan bansos dipakai sebagai ukuran seolah-olah mempengaruhi pemilih, hampir semua mayoritas tempat TPS di luar negeri tidak ada bansos, tapi 02 menang. Hampir semua, ada beberapa kota tapi hampir semua 02 menang di luar negeri, orang berpendidikan, orang mampu Indonesia, tapi 02 menang di hampir semua, 90% lebih. Apakah ini bukti bahwa teori Anda itu tidak konklusif? Terima kasih. Dari Bawaslu, dari Hakim, yang mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Saudara ahli Prof. Hamdi Muluk. Sini Pak. Iya, Hakim Pak, Hakim. Oke. Oh Pak. Ya. Saya kira welfare atau social allowance itu memberikan pengaruh pada perilaku pemilih. Iya. Pertanyaan saya, dan itu tadi tergambar dari studi-studi yang ahli paparkan tadi. Pertanyaan saya adalah apakah itu menjadi faktor yang dominan ya pada perilaku pemilih dalam menentukan pilihan? Tidak adakah faktor lain yang bisa juga bahkan lebih dominan ya, seperti misalnya faktor kepuasan terhadap pemerintahan ya, yang kemudian berefek pada calon yang dipersepsikan sebagai penerus pemerintahan. Saya mohon klarifikasi dari ahli. Terima kasih. Silakan Prof. Penny. Terima kasih Pak Ketua. Prof. Hamdi. Jangan kesana Pak. Ya, ini terkait dengan studi yang tadi Prof sampaikan ya. Ada pertanyaan saya adalah sejauh mana sesungguhnya peran parlemen itu melakukan kontrol terhadap klientelisme itu.
Ya, apakah ini yang saudara studi itu sebetulnya merupakan fenomena yang cenderung ada di negara-negara yang sedang berkembang, ataukah juga termasuk di negara manapun yang terkait dengan tadi teori klientelisme itu? Ya, tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, silakan Pak Hamdi, bisa singkat-singkat jawabannya. Oke, terima kasih Yang Mulia. Saya mulai dulu dari tadi Bang Mulia. Jadi tadi ini contoh, ini masalahnya sekarang ini state ya. Jadi saya kira patron klien dalam konteks Indonesia juga bisa bertransformasi menjadi patronnya itu adalah state. Karena saya ingat studi bahwa misalnya mengatakan politik Indonesia ini seperti politik negara teater gitu. Jadi raja itu, bahkan presiden itu dianggap seperti raja gitu, seperti sosok patron gitu. Jadi sedemikian sentralnya posisi. Nah, kita menganut presidensialism yang posisi kepala negara itu memang seluruhnya. Dia kepala negara, dia kepala pemerintahan, dia mungkin tokoh yang panutan dan seluruhnya patron. Jadi sangat mungkin bahwa mekanismenya hampir sama dengan yang kita amati patron kalian dalam konteks di adat. Jadi itu mungkin yang juga bisa memperkuat misalnya keyakinan bahwa sedikit banyak faktor ketokohan dari Presiden Jokowi mungkin turut mendorong preferensi ke suara 02. Nah, tadi yang kedua, tadi Pak Hotman Paris mempertanyakan persoalan tadi, kalau tidak salah saya, kenapa kita tidak fokus kepada masalah, kenapa hanya fokus kepada masalahnya di tingkat presiden, tapi tidak fokus kepada masalah dana desa, Pak ya? Pak, itu Prof. Yusril. Oh, Prof. Yusril ya. Ya. Oke. Ya, memang kami tidak punya data gitu, Prof. Yusril, sampai ke tingkat desa, karena kami tidak melakukan studi yang langsung ke data empiris di Indonesia, karena keterbatasan waktu dan dana juga. Kami hanya memang mencari hukum-hukum yang umum, yang universal, berlaku di seluruh negara tentang masalah ini. Apakah memang politisasi bansos ini bisa berdampak kepada voting behavior. Nah, kami tentu tidak memperhitungkan faktor-faktor kompleksitas di tingkat lokal. Tapi mungkin, nah di kita memang unik gitu loh. Antara kontestasi antar paslon itu tidak selalu ajak masalah incumbency dan challenger itu dari waktu ke waktu. Nah, kita tahu loh, sekarang seperti yang Prof. Yusril katakan, ini Muhaimin adalah bagian dari pemerintahan, partainya gitu ya. Adiknya Menteri Desa, tapi dia berada dalam kubu untuk pilpres yang berseberangan. Nah, itu juga mungkin berlaku untuk yang lain. Gitu. Ada kepala daerah juga tidak ekuivalen dengan pasangan paslon 1, 2, 3. Nah, memang kalau kita mau studinya detail betul, kita harus mengkonsider data-data ke tingkat yang lebih lokal itu. Tapi saya tidak punya data itu. Saya hanya punya data yang universal, menggambarkan fenomena ini. Nah, mungkin saya masuk ke Pak Hotman tadi ya. Nah, ini Sumbar dan Aceh malah 02-nya kalah. Begini, studi ini kan hanya memperlihatkan bahwa variansi atau sumber varian kalau dalam bahasa statistik yang mempengaruhi voting behavior dari faktor ketertarikan orang terbansos itu 29%. Jadi masih ada 71% penyebab lain yang kenapa orang memilih si A, si B menjadi
presiden yang dia mau pilih. Jadi masih ada faktor lain. Nah, faktor-faktor yang ini sekaligus juga merespon mungkin yang mulia Bu Eni Nurmadingsi bahwa Pak Arsul Sani juga, bahwa memang masih ada faktor-faktor yang lain, misalnya yang sering dikemukakan dalam studi-studi voting behavior itu penilaian terhadap kandidat. Ya, apakah kandidat dianggap kompeten, punya aspek-aspek positif, kinerjanya bagus, kampanyenya bagus, komunikasinya bagus, dan seterusnya. Juga masalah bekerjanya faktor-faktor sosiologi seperti pertemanan, persukuan. Jadi itu 79% itu. Nah, hanya 21,9% yang disumbang oleh ketertarikan orang dengan bansos. Itu menyebabkan jadi mungkin di dua tempat itu bekerja faktor yang lain. Gitu. Jadi ketertarikan terhadap kandidat itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya tidak bekerja faktor-faktor bansos. Nah, yang kedua yang saya lupa juga tadi.